Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambrian Arif Rahmat Alam. Saya ingin bertanya tentang tradisi Tarekat Naqsabandiyah di Surau Baitul Makmur, Pasar Baru Pauh, bersama Bapak Al-Fitman selaku Imam Surau Baitul Makmur. Surau Baitul Makmur ini adalah basis Tarekat Naqsabandiyah yang ada di Kecamatan Pauh. Baik, langsung saja pertanyaan saya kepada Bapak Al-Fitman. Coba Bapak jelaskan bagaimana tradisi Naqsabandiyah di Surau Baitul Makmur ini, dan apa saja tradisi yang dilakukan oleh Tarekat Naqsabandiyah khususnya di Kecamatan Pauh ini. Kalau misalnya tradisi yang ditanyakan, ya banyak tradisinya. Ada tradisi yang berkaitan dengan budaya, ada tradisi yang berkaitan dengan ibadah. Nah, kalau untuk budaya ya macam-macam tradisinya. Ada yang namanya berjanji, ada yang namanya sarapal anam. Jadi tradisi-tradisi itu ya seperti berjanji itu kan menceritakan tentang kisah Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi itu biasanya dibawakan pas acara Maulid Nabi, acara turun mandi anak kalau di Minangkabau gitu kan. Nah, itu biasanya keluarga yang mempunyai anak yang baru lahir, ya ada yang berumur seminggu. Nah, itu biasanya diadakan cara berjanji itu. Jadi diundang, nanti ada sekitar minimal 4 orang yang membawakan berjanji itu. Nah, jadi nanti hikmahnya itu nanti ya mudah-mudahan dengan mendengar cerita tentang kisah Nabi besar kita Muhammad SAW, paling tidak nanti sifat-sifat Nabi itu yang sidik, amanah, watanah, tablik, nanti terdapat pada anak itu, sehingga nanti anak itu lahir dan berkembang menjadi anak yang soleh atau soleha dan berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Nah, sebab nanti di dalam acara itu nanti ada pelepasan niat namanya ya. Jadi niatnya nanti ya ada diminta itu membuang istilahnya itu membuang rambut buruk namanya kan. Kemudian disuapi makanan yang pedas, yang asin, yang manis, ya, yang pahit gitu ya. Nah, jadi disuapin gitu. Jadi mengambil rambut anak itu, membuang rambut anak itu filosofinya ya berminta kepada Allah supaya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela sara itu terbuang itu dari anak itu. Jangan sampai sifat-sifat yang mazmumah itu ada di diri anak itu nanti kelak, itu harapannya. Nah, kemudian untuk yang yang disuapin nasi itu, nasi yang manis, yang asin, yang pedas, itu nanti filosofinya nanti anak itu bisa tetap sabar dan istiqomah dalam menghadapi dinamika kehidupan. Jadi dinamika kehidupan itu tidak selalu mulus. Jadi anak itu kelak nanti akan menghadapi senang, akan menghadapi susah, akan menghadapi kegalauan, dan akan menghadapi berbagai rintangan-rintangan. Nah, ini
nanti diharapkan anak itu ya tetap mutmainah ya. Jadi, Nah, mempunyai jiwa yang tenang ya. Jadi pas dia mendapatkan kesenangan, nah dia tidak terlalu lupa diri. Kemudian juga ketika mendapat penderitaan yang berat, ya, cobaan, nah, anak itu juga tidak terlalu risau gitu. Nah itu biasanya. baik Pak, itu saja Pak. Ya, kemudian kalau untuk ibadah, kalau khususnya di surau-surau tarekat Naksabandi itu selain sulu ya, Ya. selain ritual sulu, ada sembahyang 40 biasanya kan. Dan kemungkinan sekarang itu tidak hanya di surau-surau tarekat, di surau-surau yang lain juga Ya. diadakan ritual sembahyang 40 itu. Sebab ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dan itu dikerjakan dengan ilmunya, kemudian dengan ikhlas, itu nanti faedahnya itu sama seperti diampuni dosa-dosanya. Jadi seperti anak-anak lah. Anak-anak itu kan tidak memiliki dosa gitu ya. Nah itu yang berkembang di sini. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak Al-Fitman tentang tradisi tarekat Naksabandiyah yang ada di Surau Baitul Makmur, Kecamatan Pau. Baik, saya ambil kesimpulan dari penjelasan Bapak Al-Fitman ini tentang tradisi Naksabandiyah. Intinya saja, yang pertama, ada dua macam tradisi Naksabandiyah yang ada di Surau Baitul Makmur, Kecamatan Pau ini. Yang pertama, tradisi yang berkaitan dengan budaya. Dan yang kedua, tradisi yang berkaitan dengan ibadah. Tradisi yang berkaitan dengan budaya ini seperti Barzanji dan Sarafal Anam. Barzanji ini yaitu mengisahkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Biasanya dibawakan pas acara Maulid Nabi dan acara turun mandi anak di Minangkabau. Sedangkan Sarafal Anam yaitu penyajian vokal solawat atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW yang disertai dengan permainan alat musik terbangan atau rebana. Yang kedua, tradisi yang berkaitan dengan ibadah ini seperti suluk dan sembahyang 40. Suluk yaitu mengasingkan diri dari kegiatan duniawi dan menggantinya dengan berzikir di surau atau di masjid. Sedangkan sembahyang 40 yaitu jamaah surau atau masjid solat berjamaah selama 40 hari tanpa boleh putus. Di Surau Baitul Makmur ini atau di tarekat Naksabandiyah, sembahyang 40 biasanya dimulai 10 hari sebelum bulan Ramadan masuk dan berakhir ketika puasa terakhir sehingga jumlahnya 40 hari. Demikian saja penjelasan kali ini tentang tradisi yang dilakukan tarekat Naksabandiyah di Surau Baitul Makmur, Kecamatan Pau ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.